Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan kelompok 6 beranggotakan 2 peserta. Pertama saya sendiri Muhammad Nizardi Samudra Arungan, NIM 070103-216. Kedua rekanita saya Nada Nurul Afianti dengan nomor NIM 070203-265. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri, MAG. Kami akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Saksikan kelanjutannya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian Qadariyah. Sebelum itu kita harus tahu bahwa sesungguhnya aliran Qadariyah ini dipelopori oleh seseorang yang bernama Ma'bad bin Juhani al-Bisri. Beliau ada ketika pada zaman dinasti Umayyah. Aliran ini mulai muncul dan berkembang semakin luas sampai zaman sekarang. Lalu apa pengertiannya? Secara etimologi atau bahasa berasal dari isim masdar qadara yaqdiru qadran yang mempunyai arti memutuskan atau menentukan. Lalu secara terminologi atau secara istilah, Qadariyah mempunyai makna bahwasannya setiap insan, setiap manusia itu memiliki suatu kekuatan, untuk menentukan nasibnya masing-masing. Baik itu pun baik maupun buruk, mereka punya kekuatan untuk mengklaim bahwa itu ada pada diri mereka. Ditarik lagi ke ranah teologi, bahwasannya setiap insan manusia mempunyai cara untuk menentukan perjalanan hidupnya sesuai koridor mereka masing-masing. Nah, hal ini justru sangat bermafhum mukhalafah, berpengertian terbalik dengan ajaran kita aswaja ahli sunnah wal jamaah, apalagi ahla nadhin, bahwasannya kita di NU, kita di aswaja diajarkan bahwa setiap keputusan ketetapan itu sudah ada di zaman azali, di mana keputusan itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir procot di dunia ini. Kalau kita belajar buka-buka lagi kitab Arba'in Nawawi di hadis awal, setelah urutan nutfah, alaqah dan mudghah, malaikat turun meniupkan ruh kepada kita dan ditanyai 4 hal. Inilah yang disebut dengan ketetapan bikat birrizqihi wa ajalihi, saqiyun am sa'id. Inilah yang disebut ketetapan. Kita percaya bahwa ketetapan itu sudah ada di zaman azali. Maka sangat bertolak belakang dengan pikiran Qadariyah. Al-Quran sendiri juga bilang dalam surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattahid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqadaruhu taqdira. Wa khalaqa kulli syai'in faqadaruhu taqdira. Bahwasannya dia menciptakan kullu syai', segala sesuatu, faqadaru, ia menetapkan sebuah ketetapan, takdiro. Maka kita pasti bertolak belakang dengan ajaran Qadariyah. Jadi kali ini saya akan membahas awal mula munculnya aliran Qadariyah. Jadi golongan Qadariyah ini pertama kali muncul kira-kira pada tahun 70 Hijriah di daerah Irak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang hidup di tahun 685 sampai 705 Masehi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya yaitu Mas Nizardi, bahwasanya Qadariyah itu dimotori oleh Ma'bad bin Juhani al-Bisri yang wafat pada tahun 699 Masehi dan Al-Jad bin Dirham. Jadi awal mula munculnya Qadariyah ini diduga sebagai protes atas kezaliman politik Bani Umayyah
Nah, Qadariyah ini tuh sangat bertolak belakang dengan adanya paham Jabariyah, dimana jika paham Jabariyah mempunyai kepercayaan bahwa segala sesuatu tentang manusia itu sudah terkait dengan ketentuan Allah. Nah, kalau pahamnya Qadariyah ini mengatakan bahwa manusia itu tidak selamanya terkait pada ketentuan Allah semata, jadi harus disertai dengan upaya gitu untuk menentukan nasib kita sendiri gitu. Bagaimana sih ciri-ciri paham dari aliran Qadariyah itu tadi? Nah, oke, kita masuk ke ciri-ciri dari paham Qadariyah, yaitu ada 3. Yang pertama, manusia berkuasa mutlak menentukan nasib dan perbuatannya. Jadi perbuatan dan nasib manusia dilakukan dan terjadi atas kehendak diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu atas kehendak dari diri mereka, bukan atas campur dari tangan Allah gitu. Yang kedua adalah iman adalah pengetahuan dan pemahaman. Jadi mereka beranggapan bahwa iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi dari iman, yang artinya orang yang berbuat dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanannya yang dapat menjadikannya kafir gitu. Yang ketiga, orang yang sudah beriman tidak perlu bergegas melakukan ibadah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Nah, itulah 3 ciri dari paham Qadariyah itu. Kita masuk ke perkembangan Qadariyah. Jadi Qadariyah ini termasuk aliran yang cepat berkembang dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sebelumnya, hingga pada akhirnya pemimpinnya, Ma'bad dan beberapa tokohnya berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, yang disebabkan karena menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Hingga sejak terbunuhnya pemimpin Qadariyah ini, maka aliran tersebut berangsur pudar hingga pada akhirnya sirna. Hingga kini mungkin namanya hanya tertulis di dalam buku, namun sebagian pahamnya itu masih dianut oleh sebagian orang. Oke, poin yang terakhir kita akan masuk pada tokoh, dimana siapa saja yang ikut berperan di dalam memberikan suatu doktrin ataupun suatu argumen di dalam paham ini. Yang pertama pasti seorang pelopor tadi, yakni Ma'bad bin al-Juhani. Yang kedua yakni Gilam al-Dimaski. Hanya ada 2 orang yang ikut di dalam melakukan doktrin aliran Qadariyah ini, dan kedua orang itu yakni sama, mempunyai suatu hujah yang hampir sama, kita bilang sama. Apa? Ya tadi, yaitu suatu posisi manusia akan amat menjadikan penentuan di dalam gerak, laku, dan perbuatannya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, baik itu secara perilaku kita anggap benar, secara perbuatan kita anggap benar, ataupun kita anggap salah, kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kepada siapa-siapa atau tanpa campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkehendak atas segala pun. Baik ya sudah karena dirinya sendiri, jelek ya sudah karena kita sendiri yang menentukan, bukan adanya campur tangan Tuhan. Apa yang menjadikan dalil ataupun penguat mereka berpendapat seperti itu? Mereka sering menggunakan dalil ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah nasib seorang kaum hatta, sehingga mereka mengubah nasib sendiri. Ya, kalau melihat dari ayat ini kita memang tahu konteks ayat ini harus seperti apa. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya yang dimaksud di dalam ayat ini yakni lebih condong ke arah yang dinamakan kita berikhtiar. Maksudnya apa? Iya, kita mau menjadi seseorang yang lebih baik. Contoh bodoh, kita orang bodoh. Bodoh adalah suatu nasib. Oke, bodoh adalah suatu nasib. Maka apakah bisa kita simsalabim menjadi seorang pintar karena karunia Allah? Wah, enak sekali. Maka seluruh dunia akan menjadi orang pintar. Maka dari ini
Allah katakan la yughayyiru ma biqaumin hatta, sehingga kamu yang dapat merubah dirimu sendiri. Bagaimana cara kamu dapat merubah suatu kebodohan? Yakni dengan belajar. Nah, belajar inilah proses yang dinamakan dengan ikhtiar. Lagi-lagi kita harus memaknai suatu ayat. Selain dari asbabun nuzul, kita juga harus tahu konteks yang ayat akan kita bahas ini tentang apa. Di dalam suatu ceramahnya Kiai Haji Bahauddin Salim, beliau menegaskan di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, yakni kitab Qada wal Qadar, bahwasannya kalau kamu benci terhadap sesuatu, mencuri, zina, ataupun sesuatu mencopet yang intinya maksiat kepada Allah lah, maka boleh kamu benci, tapi jangan sekali-kali kamu bilang bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut semua itu kehendak Allah. Jangan sekali-kali ya, bahwa baik ataupun buruknya memang kita harus minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cukup, sekian penjelasan singkat dari saya.